Anisman Opinion. Mitra bisnis gugatan pengusaha terhadap Gubernur Anies Baswedan yang merevisi UMP 2022 tidak sesuai peraturan akan mulai sidang pekan depan. Menurut Wakil Ketua Apindo Jakarta, Nur Jaman, sebelumnya ada 2 perusahaan yang ikut menggugat, namun mereka mundur karena ada tekanan dari pemerintah dan buruh. Sehingga saat ini hanya Apindo Jakarta yang berjuang di meja hijau. Apa komentar dan harapan Anda atas gugatan pengusaha terhadap Gubernur Anies ini? 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih maju terus ya Apindo, karena memang ini salah kaprah. Kalau memang mau naikin, ya udah dari awal dia udah ngajuin segitu gitu loh. Kalau ini kan nggak dari awal mengikuti pemerintah, terus habis itu di tengah jalan ya mungkin ada bisikan gitu dari bukan calon sih, dari pendukung untuk dia nyalon ke presiden mendatang nih. Terus habis itu dinaikin. Padahal kan waktunya juga udah nggak tepat gitu loh. Jadi bukan masalah bukan masalah berapa besarnya, tapi masalah dari peraturannya. Dia melanggar peraturan dan itu harus dihukum atau harus dibatalkan. Gitu, terima kasih. Apindo menggugat gubernur, ya sebenarnya salah kalau Apindo gugat gubernur. Harusnya pemerintah Depnaker harusnya itu. Kenapa mereka menaikkan UMP-nya semprit kayak gitu? Harusnya pemerintah pusat itu melibatkan dong Pemda tempatnya juga. Jangan Pemdanya jadi tumpuan keburuhnya dengan tidak masuk akal kenaikannya itu oleh pemerintah. Jadi kembali lagi, Apindo DKI harusnya mereka menggugat ke pemerintah atas nama Depnaker itu. Jadi kata kuncinya, pemerintah saya tekankan sekali lagi, harusnya melibatkan para pengusaha, para Pemda setempat untuk kenaikan upah buruh yang ada di Indonesia. Apalagi kondisi kita lagi COVID, mereka susah untuk makan saja susah dengan kenaikan tiket. Begitu saja. Sekali lagi saya bilang, harus menggugat pemerintah pusat. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Menurut memang ketentuan dari gaji para pekerja atau nilai UMP itu yang paling terbaik itu hasil akhirnya. Kemungkinan ya dari kesepakatannya hasil nego antara para pemilik usaha atau pengusaha dengan para pekerja sendiri. Sedangkan pihak ketiga pemerintah itu sebetulnya tidak berperan banyak di situ, walaupun menetapkan UMP, tetapi kan tetap nanti pada akhirnya juga kesepakatan antara para pengusaha dan para pekerja yang lebih dealnya itu ya lebih banyak dipakai kemungkinannya. Jadi ini jangan dijadikan ajang politik ya dalam menentukan nilai UMP, karena ini demi kesejahteraan buruh. Di negara lain atau Malaysia, Singapura itu kan sampai 3.000 ribut buruhnya karena gaji mereka sudah bagus. Misalnya di Malaysia 8 juta per bulan UMP-nya misalnya. Kalau Singapura 10 juta per bulan. Sehingga mereka buruhnya sudah bisa sejahtera kemungkinan, jadi tidak usah demo-demo, ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau di negara kita menentukan sekitar 4,6 juta per bulan itu aja pakai demo-demo, pakai ribut-ribut dan sebagainya. Ada yang memanfaatkan buat kepentingan capres dan cawapres dan lain sebagainya. Itu seharusnya tidak gitu, karena ini demi kepentingan buruh ya, bukan demi kepentingan seseorang atau capres dan lain sebagainya, pertahanan atau pencitraan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih cuma bilang ya ini satu pertama. Inilah dilema dari otonomi daerah ya, pilkada, pemilihan gubernur ya, dan wali kota langsung, ini akibatnya. Terus yang kedua nih, saya hanya berharap si hakim atau pengadilannya nanti mutusin itu, putuskanlah seadil-adilnya berdasarkan keadilan juga kegunaannya. Maksud saya kalau misalnya hukumnya nggak pasti di Indonesia, apalagi dalam investasi, nanti orang dari luar juga nggak bakal masuk ke Indonesia, khususnya Jakarta. Akibatnya malah nanti banyak pengangguran gitu. Jadi jangan semuanya tuh karena tekanan massa buruh atau apa jadi takut gitu hakimnya. Itu aja Bu, kasih. Saya kadang bingung ya sama pemerintah pusat. Kok gubernur yang melakukan ya tindakan menurut saya sih berlebihan ya, sewenang-wenang ya, mentang-mentang dia mungkin nomor satu di pemerintahan daerahnya, jadi membuat peraturan yang bertentangan dengan kesepakatan.
Loh, kok pemerintah pusat kok diem gitu ya? Nah, kalau semuanya gubernurnya bisa melakukan itu bagaimana? Apalagi udah ada omnibus law segala macam ya, peraturan yang sudah dibuat sedemikian baik, undang-undang yang bagus untuk mensejahterakan akhirnya ke seluruh rakyat juga, tenaga kerja gitu ya. Kalau dibiarinin begitu kok gimana ya, saya nggak habis pikir loh ya. Dan menurut saya pengusaha sih bukannya nggak mau ya menggugat ya. Dia tahulah pengadilan di sini seperti apa gitu ya, banyak oknum yang bermain, semuanya ujung UUD juga. Jadi akhirnya semua pada apatis. Nah, tapi kalau pemerintahnya sendiri yang di pusat juga diem, yang punya otoritas tertinggi juga diem, jadi kan kita yang jadi rakyat kan jadi aneh melihat ke mereka berdua gitu loh. Bisa saling ketentuan yang sudah dibuat bisa saling ditentang begitu. Jadi yang mana yang kita mesti patuhi gitu loh. Yang setengah di dalam negeri aja melihat begitu, apalagi yang di luar negeri. Ya, ini tolonglah pemerintah pusat ya yang punya otoritas, tolonglah turun tangan ya, jangan biarkan nih raja-raja kecil ini membuat ulah yang menurut saya sangat tidak perlu, apalagi lagi zaman susah seperti ini. Makasih. Ya, kalau menurut saya ini percuma ya, Anies bisa berlaku seperti itu ya pasti ada kartu asnya atau ada orang kuat di belakangnya. Intinya kita balik lagi ke peraturan awalnya. Sebenarnya boleh nggak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu melawan kebijakan dari pusat, dari Kemenaker? Jadi kalau emang tidak boleh ya dari pusatnya memberikan sanksi atau teguran ke Pemprov, bukannya pengusaha yang menggugat. Tapi kalau emang dibolehkan ya udah, buat apa digugat juga, karena nggak akan menang. Ya ini kita masih ingat dulu ya, waktu awal-awal COVID pun ada pemerintah daerah yang menerapkan karantina atau lockdown daerahnya sendiri. Tapi itu diancam hukuman penjara sama pusat. Tapi kenapa sekarang pusatnya diam aja? Nah itu di mana Pak Jokowi sama Pak Luhut dalam hal ini? Saya kira itu aja, terima kasih. Saya kira ini merupakan kegagalan tripartit ya kan. Harusnya UMP yang terjadi itu merupakan kesepakatan antara pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Artinya harus dikelirkan dengan situasi sekarang, harusnya kompromi masing-masing pihak untuk menentukan UMP yang terbaik begitu loh. Mudah-mudahan saling memahami. Terima kasih. Kita ketahui kalau tentang gaji atau gaji para buruh ini kan sebetulnya lebih tergantung kepada keputusannya hasil kesepakatan antara para pemilik usaha dengan para pekerjanya gitu ya. Jadi nego antar mereka itulah dua pihak ini yang menciptakan gaji yang di tengah-tengah gitu ya. Kemungkinan seperti itu nilainya. Jadi kesepakatan itu yang kemungkinan dilakukan. Kalau sedangkan pemerintah atau Pemda pusat pihak ketiga yang menetapkan nilai UMP. Nah itu tetap nanti hasilnya kemungkinan besar ya diserahkan pada para dua pihak ini atau pengusaha atau pemilik usaha dan para pekerjanya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan dari calon capres-capres, yaitu kemungkinan tidak 100% untuk kesejahteraan para buruh kemungkinan ya, tapi untuk kepentingan politik, misalnya untuk nyapres, misalnya kemungkinan seperti itu. Beda sama yang buruh-buruh lain yang demo tanpa kepentingan politik si capres manapun itu. Kemungkinan itu yang tulus ingin menaikkan kesejahteraan mereka. Saya pikir seperti itu. Nah, saya punya komentar mah nggak usah pusing. Sekarang Indonesia itu bukan meja hijau, meja abu-abu hukumnya. Buruh tuh nggak boleh nuntut, buruh nggak ada papanya, apalagi kerja nggak becus. Kalau saya sebagai pengusaha saya pecat, benar nggak? Yang berhak kan pengusaha. Pemerintah tuh nggak bisa, dia pendengar. Kita harus tahu prosesnya, benar ya. Jadi buruh Indonesia tuh, coba kita negara ASEAN mana ada yang lain seperti buruh Indonesia? Ya banyak yang kerja yang nggak becus. Nah itu Indonesia bakal kacau demokrasi. Kalau lihat kondisi begini ya, mungkin kalau sebagai pengusaha sih orang menghindar aja. Mungkin intinya begini, kalau di pengadilan mau gugat segala macam, saya yakin pasti ya dia kan sebagai kepala daerah dipilih ya, dia berhak berkuasa selama dia masih punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Nggak tahulah tujuannya, mau berpolitik kek atau nanti mau jadi presiden kek, itu
cuma otak dia aja lah yang tahu lah. Jadi kalau menurut saya sih mungkin nanti pengusaha akan menghindar aja. Jadi kalau untuk di DKI, kalau nantinya UMR itu berlaku dengan gaji yang segitu mahal, ya nanti akan tergradasi ya. Jadi kalau untuk usaha yang tidak mampu lagi, mereka akan pindah ke Jawa Tengah, entah dia pindah ke daerah lain yang sangat lebih kompetitif, dan yang tinggal di Jakarta ini adalah perusahaan-perusahaan yang betul-betul membutuhkan skill tinggi dan UMP-nya memang sesuai atau mungkin lebih tinggi. Jadi ya benar-benar seleksi alam lagi. Kalau misalnya nanti perusahaannya pada pindah, ya nanti ya para pekerjanya ya siap-siap aja. Kalau nggak ikut pindah, kalau nggak ya hilang pekerjaan aja. Sekarang pemerintah mendukung itu sah-sah saja. Mungkin pemerintah juga nggak mau pusing ya, ribut-ribut di pengadilan gitu, menarik perhatian. Tapi ya pengusaha juga sama-sama juga nggak mau pusing. Udahlah, daripada ribut-ribut, saya mungkin pindah pabrik atau gimana. Menurut saya begitu. Jadi nanti keseimbangan di Jakarta ini adalah akan banyak lagi pengangguran yang berharap gaji gede. Sedangkan begitu aja menurut saya. Makasih. Iya, gini ya, saya agak menyesal atau agak kecewa kalau ada pengusaha yang mundur hanya karena diintimidasi ataupun ditekan oleh gubernur dan wakil buruh. Seharusnya pengusaha itu mulai reform dirinya, jangan seperti orde-orde yang lalu gitu ya, ditekan-tekan. Jadi makanya pengusaha tutup mulut terus nanti akibatnya perusahaannya membengkak, ongkos-ongkosnya membengkak, terus nggak nutupi, maksudnya ini ongkosnya terlalu mahal atau biaya perusahaannya terlalu mahal, akibatnya terus perusahaan rugi, terus nanti cheating produksi atau cheating apa saja, itu kan membuat kualitas kualitas produksi kita juga nggak baik, kualitas kredibilitas kita juga nggak baik. Jadi mulailah para pengusaha, kalau memang sudah menginjakkan kaki untuk menuntut, tuntutlah, sebarkan videonya. Sebelum menuntut, sebarkan videonya agar menjadi tahu masyarakat itu. Jadi kalau gubernurnya seperti ini, ya berarti selama ini mereka teriak-teriak katanya pemerintah pusat itu otoriter. Yang otoriter kan yang teriak-teriak, jadi seperti maling teriak maling. Dan itu jelas-jelas sudah melanggar aturan, sama dengan apa yang dilanggar oleh Anies pada saat mengeluarkan APBD 560 miliar untuk bayar Formula E, padahal itu B2B yang tidak diperbolehkan menggunakan APBD rakyat. Tapi entah KPK cari bukti apalagi kok nggak ditangkap-tangkap. Makasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.